Malam itu, angin berhembus pelan membawa bau tanah basah yang belum lama tergali. Suasana kampung begitu sunyi, hanya terdengar suara serangga malam yang bersahutan dari kejauhan. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria paruh baya terduduk lemas. Matanya sembab, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia baru saja terbangun dari mimpi yang seolah bukan sekedar bunga tidur. Dalam mimpinya, sosok ayahnya yang sudah meninggal datang dengan wajah pucat, mengenakan kain kafan yang masih basah oleh tanah. "Nak, tolong cukur aku. Aku belum tenang." Suara itu lirih, pelan, namun menusuk ke dalam hati. Awalnya, semua menganggap ini hanya mimpi biasa. Tapi siapa sangka, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan dari bau busuk di rumah, suara langkah kaki dari arah pemakaman, hingga teror di malam hari. Sampai akhirnya, satu kampung sadar ada sesuatu yang belum selesai dari jasad yang sudah terkubur itu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, udara kampung begitu dingin. Angin pelan meniup tirai lusuh yang tergantung di jendela rumah Pak Darto. Jam dinding tua berdetak pelan, menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Suasana benar-benar sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti ikut terdiam. Pak Darto tidur dengan posisi miring, wajahnya terlihat gelisah. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara sangat dingin. Di balik tidurnya, sebuah mimpi aneh mulai menyapanya. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tanah lapang yang penuh kabut. Suasananya gelap, hening, dan bau tanah basah tercium begitu menyengat. Dari kejauhan, perlahan muncul sosok berkain putih berjalan tertatih, kakinya tidak menapak tanah. Sosok itu makin lama makin dekat, hingga akhirnya wajahnya terlihat jelas. "Astagfirullah. Bapak," desis Pak Darto dalam mimpinya. Tubuhnya gemetar. Itu jelas-jelas wajah bapaknya, yang baru 3 hari lalu dimakamkan. Tapi wajahnya pucat, matanya sayu, kain kafannya kotor bercampur tanah, dan rambut serta kumisnya tampak panjang, berantakan seperti belum tersentuh sama sekali. Dengan suara lirih, penuh kesedihan, bapaknya berkata, "Nak, tolong aku, cukur aku, kumis dan janggutku belum dicukur, aku belum tenang. Nak." Ucapan itu terdengar berulang-ulang membuat dada Pak Darto sesak. Seketika, ia terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah, jantungnya berdetak kencang, keringat mengucur deras. Tapi yang paling membuatnya merinding, bau tanah basah dari mimpinya masih tercium nyata di dalam kamarnya. Pagi itu, langit tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan cahaya matahari agar tak menembus bumi. Udara kampung terasa aneh, lembab, dan bau menyengat seperti bau bangkai tercium samar-samar. Pak Darto duduk di beranda rumahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah pemakaman yang hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Sesekali ia memegang dada, napasnya terasa berat, masih teringat jelas mimpi semalam. Namun bukan hanya dia yang merasakan keanehan. Beberapa warga yang lewat pun saling melempar pandang, menutup hidung. "Ibu-ibu, bau apa sih ini? Kok nyengat banget ya?" tanya salah satu warga sambil melirik ke arah pemakaman. Iya, benar. Sejak subuh tadi bau kayak bau bangkai. Tapi makin lama makin kuat dari arah kuburan itu, sahut yang lain dengan wajah khawatir. Pak Darto hanya diam. Tubuhnya gemetar, karena bau itu, persis seperti bau tanah basah yang ia cium dalam mimpi semalam. Ia tahu, ini bukan bau biasa, ini pertanda bahwa mimpi itu bukan sekedar mimpi. Ada sesuatu yang belum selesai,
dari jasad bapaknya yang baru dimakamkan 3 hari lalu. Malam kembali datang, tapi tidak seperti malam-malam sebelumnya. Angin bertiup lebih dingin, dedaunan kering beterbangan, seolah membawa firasat buruk. Di dalam rumah, Pak Darto duduk memeluk lutut. Matanya terus menatap ke arah jendela, gelisah, cemas, takut. Bayangan mimpi itu belum hilang, ditambah bau busuk yang masih tercium samar-samar sampai malam ini. Hingga, sekitar pukul 2 lewat, tiba-tiba terdengar suara. Kerak, 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 langkah kaki, jelas, dari arah jalan setapak menuju rumahnya. Bukan cuma sekali, tapi berulang, berat, lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya berjalan di atas kerikil basah. Pak Darto menahan napas. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap, dan kabut tipis mulai turun. Tapi, suara langkah itu tidak berhenti. Bahkan sekarang terdengar mengelilingi rumahnya. Astagfirullah, siapa itu? Gumamnya lirih, tubuhnya makin gemetar. Lalu samar-samar dari kejauhan terdengar suara berat, pelan, namun jelas, seperti desahan. Cukur, aku, suara itu datang dari arah pemakaman. Malam itu, kabut makin tebal, menutupi hampir seluruh pandangan di luar rumah. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menembus sampai ke tulang. Suasana begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap entah kemana. Pak Darto berdiri gemetar di balik pintu. Suara langkah kaki dan bisikan lirih itu masih terdengar jelas mengelilingi rumahnya. Napasnya sesak, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pintu belakang diketuk, pelan, tapi ritmenya sangat teratur. Pak Darto memberanikan diri mengintip dari celah bilik bambu. Tapi, di sana, berdiri sesuatu, sosok berkain putih, kainnya kotor bercampur tanah, wajahnya pucat, matanya sayu dan rambutnya masih panjang kusut, seperti belum pernah tersentuh pisau cukur. Sosok itu berdiri menunduk, tubuhnya kaku, seolah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, lehernya menoleh perlahan ke arah Pak Darto. Mata mereka bertemu, dan terdengarlah suara lirih yang begitu dalam, penuh tekanan, penuh harap. Nak, tolong aku, cukur aku belum tenang. Suara itu, lirih, namun menggema hingga menusuk dada Pak Darto membuat lututnya lemas, tubuhnya nyaris roboh. Pagi itu, sinar matahari menembus pelan di sela-sela pepohonan, tapi anehnya, suasana tetap terasa muram. Kampung yang biasanya ramai dengan suara ayam dan anak-anak bermain, kini lebih banyak dipenuhi bisik-bisik warga yang mulai resah. Pak Darto duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya kusut, matanya sembab karena tak tidur semalaman. Terbayang jelas sosok bapaknya, berdiri di balik pintu, meminta, "Cukur aku," namun, rasa takutnya jauh lebih besar dari keberaniannya. Ia memilih pura-pura tidak peduli. Itu cuma mimpi, cuma bunga tidur, mungkin cuma halusinasi," gumamnya, mencoba menenangkan diri walau sebenarnya hatinya berkata sebaliknya. Tapi, keputusan itu justru menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Menjelang sore, tiba-tiba warga dikejutkan dengan bau busuk yang makin menyengat. Bahkan, bau itu sampai menembus ke dalam rumah-rumah. Beberapa ayam peliharaan mati mendadak, dan anehnya selalu menghadap ke arah kuburan. Satu persatu warga mulai ketakutan, mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan apa yang Pak Darto abaikan, ternyata bukan hal sepele. Malam itu, langit begitu gelap tanpa bintang. Angin berhenti berhembus, seolah-olah seluruh alam ikut diam, menahan sesuatu yang besar akan terjadi.
Pak Darto duduk sendiri di ruang tamu. Tatapannya kosong, pikirannya kalut. Suara bisikan, suara langkah kaki, dan bau tanah basah kembali datang makin kuat makin menusuk. Di antara lamunannya, ia teringat sesuatu, sebuah percakapan sebelum bapaknya meninggal. "Nak, nanti kalau bapak meninggal, jangan lupa cukur jenggot dan kumis bapak ya, jangan sampai bapak dibawa menghadap Allah dalam keadaan kotor." Kalimat itu sekarang menggema seolah memukul keras dadanya. Tapi faktanya saat itu, semua terburu-buru. Saat bapaknya wafat, keluarga panik proses memandikan, mengkafani, hingga menguburkan dilakukan tergesa-gesa. Kumis dan jenggot bapaknya memang terlupa untuk dicukur. Ya Allah, jangan-jangan ini penyebabnya, ini alasan kenapa bapak belum tenang, bisik Pak Darto. Matanya mulai berkaca-kaca, rasa bersalah membuncah, menyesakkan seakan dadanya dihimpit batu besar. Tapi, semua sudah terlambat, karena malam itu, teror baru mulai datang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Suara gemericik air bercampur dengan desir angin yang meniup dedaunan. Rumah Pak Darto mendadak terasa seperti di tengah hutan sunyi. Tepat pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi. Kerak, kerak, kerak. Langkah kaki berat lambat seperti menyeret tubuh. Tidak hanya itu, dari loteng, terdengar suara barang-barang jatuh sendiri, pintu lemari bergoyang, kaca-kaca bergetar. Istri Pak Darto menjerit, memeluk anak-anak mereka yang ketakutan. "Mas itu, lihat di jendela." Astagfirullah. Pak Darto menoleh, dan di balik kaca jendela, berdiri sosok berjubah putih, kepalanya menunduk, kain kafannya kotor berlumpur, rambutnya panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap, dan tiba-tiba terdengar suara berat, menggema, "Cukur, aku, sebelum aku jemput kalian." Seketika, lampu rumah mati, suara benda pecah terdengar dari dapur. Anak-anak menangis histeris, istri Pak Darto jatuh pingsan. Tubuh Pak Darto membeku, tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang dan ia sadar jika ini dibiarkan keluarganya benar-benar dalam bahaya. Pagi itu, langit masih kelabu, suara burung pun seperti enggan bersuara. Wajah Pak Darto tampak kusut, matanya sembab, dan tubuhnya lemas akibat tidak tidur semalaman. Teror semalam masih begitu nyata di kepalanya. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mendatangi rumah Kiai Hashim, seorang alim yang dituakan di desa itu. Sesampainya di sana, ia langsung bersimpuh dengan suara parau dan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semuanya. Kiai Hashim mengangguk pelan, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seolah bisa menembus batas dunia nyata dan gaib. "Nak, apa kamu lupa satu hal? Apa waktu mengurus jenazah bapakmu, semua sudah dilakukan sesuai tuntunan?" Tanyanya lembut tapi dalam. Pak Darto tertunduk, suaranya lirih. "Inggih, Yai, kami lupa mencukur kumis dan janggut bapak." Kiai Hashim menarik napas panjang. "Nah, itu bukan hal sepele. Apa yang tidak diselesaikan di dunia akan menjadi beban di alam kubur. Itulah kenapa bapakmu gelisah, minta ditolong. Insya Allah, sebelum semakin parah, kita bisa bantu menyelesaikannya." Tapi, Kiai Hashim menatap ke arah barat, lalu berkata dengan suara berat, "Tapi, ini tidak semudah yang kau kira, Nak, karena pintu alam sana sudah mulai terbuka." Sore itu, langit mendung pekat. Awan hitam menggantung rendah, angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk. Di pemakaman belakang kampung, puluhan warga berdiri membentuk lingkaran. Suasana hening, tidak ada suara apapun, hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan. Di tengah pusara, Pak Darto berdiri gemetar, ditemani Kiai Hashim dan beberapa warga. Kuburan bapaknya
perlahan mulai digali. Suara cangkul mengenai tanah, terdengar berat seolah bumi sendiri enggan melepaskan isinya. Hingga akhirnya, kain kafan itu terlihat. Namun, semua yang hadir langsung menutup hidung. Bau busuk yang menyengat jauh lebih tajam dari sebelumnya, keluar dari dalam liang lahat. Bau yang bukan seperti bau mayat biasa, tapi bau anyir bercampur tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat kafan dibuka, terlihat jasad bapaknya masih utuh, namun rambut, kumis, dan janggutnya tumbuh jauh lebih panjang kusut, seperti tidak pernah dicukur selama berbulan-bulan, padahal baru dikubur beberapa hari. Pak Darto menahan tangis, tangannya gemetar memegang gunting dan pisau cukur. Kiai Hashim menuntunnya, "Niatkan untuk mengikhlaskan, menyempurnakan haknya, bantu ia tenang di alam sana." Dengan tangan bergetar, Pak Darto mulai mencukur, satu helai demi satu helai, hingga bersih. Dan saat itu juga bau busuk perlahan hilang, udara terasa lebih ringan, dan dari arah barat terdengar suara angin yang sejuk, menandakan sesuatu telah selesai. Malam itu, suasana kampung kembali tenang. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi sosok berkain kafan yang berdiri di balik jendela. Angin berhembus pelan, membawa hawa sejuk yang menenangkan. Pak Darto duduk di depan pusara bapaknya, menatap nisan sederhana dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Pak, kami lalai, kami lupa, semoga sekarang Bapak tenang," bisiknya lirih. Kiai Hashim berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan suara tenang tapi dalam, "Ingat, nak, kematian bukan akhir. Tapi perjalanan baru dan bekal yang kita bawa adalah amal, ibadah, serta hak-hak yang harus disempurnakan." Ia menatap ke arah pemakaman. "Jangan sepelekan perkara kecil. Sesuatu yang kita anggap sepele di dunia, bisa menjadi beban besar di alam sana. Bahkan hanya karena lupa mencukur rambut, kumis, atau janggut ruh tidak bisa tenang." Malam itu, kuburan bapaknya Pak Darto benar-benar tenang. Tapi, peristiwa itu menjadi pelajaran bagi seluruh kampung. Dan, hingga hari ini, ada satu pesan yang masih dipegang oleh warga desa itu. Sempurnakan hak jenazah, sebelum kita sendiri yang nanti menjadi jenazah. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.